Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sukradi, Prodi Pendidikan, semester 4, NIM 190100101065, Sekolah Tinggi Agama Hindu Kendari. Di sini saya akan mewawancarai klien saya yang bermasalah tentang kepercayaan dirinya. Swastiastu. Swastiastu, Riki. Melihat dari raut wajah saudara, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Ya, betul Pak. Ada beberapa masalah yang saya alami begini Pak. Melihat dari raut wajah Anda, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Tentu Pak, belakangan ini banyak permasalahan yang saya hadapi. Mungkin Anda bisa ceritakan tentang permasalahan Anda? Ya, jadi begini. Saya di sini saya di kampus mengikuti beberapa organisasi, terutama organisasi internal dan organisasi eksternal di kampus. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika saya ikut rapat, ikut diskusi, saya susah untuk mengungkapkan kata-kata saya. Saya grogi kalau disuruh berbicara seperti itu Pak. Lalu saudara mengapa masuk organisasi tersebut? Tujuan saudara itu sebenarnya apa? Tujuan saya masuk organisasi sebenarnya untuk mengasah bakat saya, artinya mencari pengalaman yang lebih agar nanti ketika keluar dari kampus siap terjun di dunia pekerjaan. Apakah itu memang benar-benar merupakan tujuan saudara? Kalau begitu bagus, tapi saudara harus diam di dalam organisasi itu, dalam arti tidak berkembang, hanya mengikuti arus. Saudara tidak dapat mendapatkan apapun. Apakah itu benar-benar merupakan tujuan saudara? Kalau begitu bagus. Tapi kalau saudara terus diam di dalam organisasi, tidak melakukan apa-apa, itu tidak dapat mendapatkan apapun dalam organisasi. Iya Pak, tentu saya tahu hal tersebut karena setiap saya ingin mengungkapkan suatu pendapat, setiap ingin saya mengeluarkan kata-kata, saya merasa ragu, saya merasa takut, dan saya merasa jangan sampai nanti ketika saya berbicara bahasa saya yang saya keluarkan itu salah seperti itu Pak. Baiklah, bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Coba mulai dari sekarang, di setiap kegiatan sehari-hari saudara harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat dan berlatih berbicara atau mengungkapkan pendapat ke teman dekat saudara, ataupun ketika Anda belajar di kelas, Anda mungkin mengajukan pertanyaan kepada dosen atau bagaimana. Terus itu akan membantu saudara meningkatkan rasa kepercayaan diri saudara. Bila perlu, ketika Anda di kamar, Anda mulai mengajar, terus Anda mulai berbicara di depan kaca, mungkin itu bisa membantu Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Iya Pak, baik Pak. Tapi misalnya ketika saya mulai berbicara, nah jika saya salah dalam berbicara, langkah awal apa yang harus saya lakukan seperti itu agar akhirnya mengambil waktu singkat untuk memperbaiki kesalahan saya, gitu Pak. Hanya adakah tips-tips atau teori-teori yang bisa membantu saya untuk agar lebih lancar ketika berbicara atau berpendapat di depan umum seperti itu Pak. Oke, baiklah. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, bahkan melakukan kesalahan sampai beberapa kali. Dan juga setiap pengambilan keputusan pasti ada akibat, entah itu baik atau buruk. Jadi saudara tidak usah takut dalam hal itu, karena itu merupakan hal yang wajar bagi setiap orang, karena merupakan hal yang wajar untuk meningkatkan kepercayaan diri. Harus ada estafet. Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas saran yang Bapak berikan. Nanti akan saya coba, mudah-mudahan saran yang Bapak berikan bisa membantu saya agar saya bisa lebih vokal lagi ketika mengikuti kegiatan rapat
solusi masalahnya Pak, untuk artinya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau gitu saya ulang dulu Pak.